pagi. Apa kabar Rahma? Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Maaf banyak aku manggilnya Rahma karena supaya lebih akrab Iya, ya. tidak apa-apa Bu. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu ya, karena Ibu berkenan untuk kita bertemu hari ini. Jadi di sini kesempatan kali ini saya terkait tugas saya Bu ya, terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, Ibu juga mohon maaf dari beberapa kali kesempatan Ibu minta ditunda karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, tidak apa-apa Bu. Jadi Ibu di sini sebagai pimpinan tempat saya bertugas Bu ya, saya mohon izin akan melakukan kegiatan wawancara di mana di sini sebagai pembelajaran bagi saya Bu ya. Tentu banyak sekali Bu pengalaman yang Ibu dapatkan di sekolah ini. Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini yang sudah diamanahkan dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi di sini saya ingin belajar dari Ibu, dari pengalaman yang real dan yang sangat luar biasa yang Ibu lakukan. Jadi, iya Bu. Mungkin walaupun sudah lumayan lama juga seperti di SMA 8 ini sudah lumayan lama, sudah 3 tahun lebih. Tapi mungkin juga saya juga banyak belajar dengan yang lain-lain, termasuk dengan Rahma juga saya banyak belajar terkait guru penggerak yang saya juga termasuk nol pengalaman itu. Saya dapat beberapa pengalaman dari beberapa kali mengikuti kegiatan Rahma sebagai guru penggerak. Iya Bu, terima kasih Bu. Membicarakan tentang pengambilan keputusan Ibu ya, tentu banyak sekali yang terjadi di sekolah ini, pengambilan keputusan Ibu buat seperti itu Bu ya. Tentunya Ibu pernah Bu mengalami situasi di mana terjadi dilema etika atau bujukan moral yang terjadi. Gimana nih Bu, selama ini Ibu mengidentifikasi situasi di mana itu adalah dilema etika dan itu adalah bujukan moral? Salah satu tugas terberat bagi pemimpin atau pimpinan itu adalah pada saat pengambilan keputusan. Apalagi kalau pengambilan keputusan itu harus keluar dari aturan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan dan menyangkut orang banyak. Itu memang harus benar-benar perlu pemikiran, kadang-kadang juga perlu minta masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak, terutama kalau kayak di sekolah ini, kalau hal-hal yang sifatnya agak besar, saya sering diskusi dengan para wakil untuk mengambil kebijakan itu, apalagi kalau sampai keputusan yang kita ambil itu berpengaruh nanti berakibat kepada baik kepada guru, kepada pegawai maupun kepada anak-anak. Apalagi yang seperti yang Rahma katakan tadi, pengambilan keputusan itu yang hubungannya dengan dilema etika. Nah, itu hal yang benar-benar berat bagi saya. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu terus sangat merugikan pihak lain. Iya, benar. Jadi salah satu yang saya lakukan ketika harus mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu saya diskusi dengan beberapa teman yang saya anggap memang kompeten di bidang itu. Artinya di sini Ibu melaksanakan kolaborasi Bu ya dengan pihak-pihak terkait, wakil seperti itu dalam pengambilan keputusannya. Oke, berbicara tentang dilema etika, memang itu sesuatu yang berat untuk dibuat Bu ya, karena kita dilema antara dua nilai kebajikan seperti itu dan kita harus mengambil keputusan seperti itu Bu ya. Lalu dalam menjalankan pengambilan keputusan ini Bu, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, di mana ada dua kepentingan di situ yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusannya?
kita ambil contoh kemarin ketika anak-anak kelas 12 ini harus mengikuti jalur undangan. Iya. Sementara kita tahu anak-anak kita ini memang dari segi kemampuan mereka mayoritas sudah bagus. Iya, benar. Sebagian besar sudah bagus. Tetapi karena kita kelas 12 kan masih pakai kurikulum 2013, jadi masih ada KKM. Karena kita berfokus pada KKM, sehingga kadang-kadang kawan-kawan guru ini memberikan nilai itu yang penting sudah di atas KKM gitu, sudah cukup gitu bagi mereka. Kadang-kadang antara anak yang mempunyai kemampuan kognitif sangat bagus dengan anak-anak yang kognitifnya sedang-sedang saja, itu nilainya tidak seberapa berbeda gitu. Sehingga ketika mayoritas guru memberikan nilai yang sedang-sedang saja, yang penting di atas KKM gitu, maka ketika kita anak-anak harus berjuang di jalur undangan, kita sering kalah dengan sekolah lain gitu ya. Seperti kemarin kita sempat diadakan kegiatan di sekolah ini, ada forum discussion group kan, dari salah satu pejabat di Dinas Pendidikan. Dia memberi masukan bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan itu berjalan dengan sangat baik, anak-anak kritis itu menunjukkan bahwa anak-anak itu mempunyai kemampuan kognitif yang bagus. Tapi ketika ditanyakan berapa nilai rata-ratanya untuk yang juara umum IPA, ditanya itu yang juara umum IPA berapa nilai rata-ratanya, dijawab sekian gitu, sehingga narasumber itu mengatakan, aduh ini terlalu jauh, memang terlalu kecil kalau dibandingkan dengan sekolah lain, sehingga kita akan kalah. Nah, kalah dalam persaingan nilai itulah yang menyebabkan anak-anak kita itu ketika berjuang di jalur undangan itu banyak tidak diterima. Nah, ini juga suatu beban bagi saya. Kenapa? Karena ada dua kepentingan yang sama-sama bagus sebenarnya. Bagusnya apa? Kalau anak-anak nilainya besar, anak-anak banyak yang masuk perguruan tinggi lewat jalur undangan, sudah jelas membantu anak-anak, membantu orang tua, kemudian nama sekolah juga akan terangkat. Tetapi ketika guru juga mempunyai alasan bahwa nilai itu diambil sejujurnya apa adanya gitu, kita juga harus menghargai itu gitu. Jadi kita melakukannya itu ya, kita ajak diskusi lah para guru itu, kita ajak diskusi apa yang harus kita lakukan supaya teman-teman guru tidak merasa terintervensi, kemudian anak-anak kita juga terbantu ketika berjuang di jalur undangan, mereka tidak akan jauh dikalahkan oleh sekolah-sekolah. Oke, artinya di sini untuk pengambilan keputusan itu kedua belah pihak tidak ada yang merugikan. Harusnya begitu, walaupun mungkin tidak 100% yang anak-anak merasa terbantu, yang guru-guru juga senang menerimanya, mungkin agak susah kita untuk mengambil keputusan yang seperti itu. Ya paling tidak kedua belah pihak itu tidak merasa sangat dirugikan. Iya betul Bu ya. Terus juga Ibu di sini ngambil keputusan itu berpihak pada anak Bu ya. Bagaimana kita memikirkan masa depan anak seperti itu Bu ya. Oke, menarik sekali Bu ya. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan ini biasanya? Seperti di awal tadi sudah saya ceritakan, kita kolaborasi. Kadang-kadang tidak hanya dengan kawan-kawan wakil, saya juga sering minta pertimbangan, minta masukan, minta
sesama kawan kepala sekolah untuk menceritakan, sehingga kalau ada kasus seperti ini apa yang kawan lakukan. Kemudian kadang-kadang juga minta masukan dari para pejabat, misalnya dengan kepala bidang gitu, saya juga diskusi. Apalagi kalau sampai keputusan yang akan kita ambil itu berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan, terhadap sekolah pada khususnya gitu. Jadi setelah saya minta pertimbangan sana sini gitu, kemudian biasanya kedua belah pihak itu kita panggil, awalnya dalam keadaan yang terpisah gitu ya, dari jadi satu pihaknya kita ambil, kita minta argumennya gitu, kemudian pihak berikutnya juga kita ambil argumennya seperti apa, kita ketemu. Nah setelah kira-kira saya mempunyai seperti ini nanti pemecahannya, kemudian kedua belah pihak itu kita ketemukan, kita ambil win-win solution lah, yang mana kira-kira yang kedua-duanya bisa merasa terbantu, dan kalaupun tidak bisa 100% sama-sama memuaskan paling tidak mereka berdua dari kedua kelompok atau mereka berdua itu bisa sama-sama menerima dengan baik. Ya, jadi memang di sini perlu musyawarah, ya, yang penting itu, dan adanya kegiatan pertemuan mediasi gitu Bu ya, dari kedua belah pihak. Lalu Bu, menurut Ibu nih, dalam kegiatan yang Ibu lakukan selama ini, apa saja yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang dilema etika ini? Oke. Paling efektif kita harus komunikasi. Ya, karena tanpa komunikasi kita langsung tahu-tahu mengambil keputusan, kadang-kadang itu mengagetkan. Iya. Jadi yang mereka mungkin tidak menyangka kita akan mengambil keputusan itu akan merasa kaget, sehingga tidak efektif. Jadi menurut saya yang paling tepat untuk hal-hal seperti ini kita membangun komunikasi dengan terutama yang bermasalah dalam hal itu. Oke Bu ya. Dalam pengambilan ini banyak sekali Bu yang tantangan yang Ibu hadapi seperti itu Bu ya, yang Ibu temukan di sekolah ini seperti itu. Apa saja nih Bu tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan ini biasanya? Tantangannya itu tadi, terutama dari pihak yang merasa tidak terwakili gitu ya. Jadi apa yang mereka suarakan, apa yang mereka inginkan itu tidak 100% tercapai gitu. Ya kadang-kadang ada yang ekstrim gitu, ada yang sampai melaporkan saya ke pihak yang lebih tinggi gitu, sampai ke dinas pendidikan misalnya, ke pejabat yang lebih tinggi, ke kabid, ke kadis gitu. Ada yang gentleman ngadep ketemu, Bu saya nggak setuju begini harusnya begini, oke. Jadi kita cari solusi terbaik. Kalau yang gentle begitu enak. Iya. Tapi kadang ada juga yang pakai mendiamkan gitu. Jadi ketika itu kita nggak ditegurnya gitu. Tapi ya itu semua sebagai bumbu-bumbu lah menjadi pemimpin, sehingga dengan banyaknya hal-hal seperti itu menjadi pembelajaran, menjadi pengalaman lah untuk pengambilan keputusan berikut. Oke, Ibu, gini, ada sebuah tata krama nggak Bu atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Karena kasus itu kan datangnya tidak terjadwal. Iya, tidak terduga Bu ya. Karena hal-hal yang tidak terjadwal seperti itu, maka untuk penyelesaiannya juga tidak harus dijadwal. Iya. Jadi kita
analisa pada saatnya supaya tidak berlarut-larut gitu, segera kita selesaikan. Sesegera mungkin diselesaikan Bu ya. Oke, selama pengambilan keputusan ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika ini? Yang membantu banyak, kebetulan juga di sekolah ini teman-teman itu pada terbuka gitu ya, terbuka, kemudian termasuk dekat juga dengan kita, itu pada dekat gitu. Jadi saya merasa semua membantu. Kemudian dari wakil-wakil juga banyak memberi solusi. Kadang-kadang kita curhat-curhatan dengan sesama kepala sekolah juga banyak masukan-masukan. Jadi kadang-kadang juga yang berperkara, kadang-kadang juga tidak terlalu terlalu egois gitu, sehingga menurut saya masih banyak lah. Alhamdulillah Bu ya. Oke, terakhir deh Bu, apa yang perlu Ibu sampaikan terkait dengan pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Oke. Rahma sebagai guru penggerak calon ya, ya saya doakan mudah-mudahan nanti menjadi guru penggerak beneran. Kemudian aturan saat ini untuk menjadi kepala sekolah itu salah satunya. Untuk menjadi pengawas itu syaratnya itu harus dari guru penggerak. Berarti Rahma ada arah untuk menjadi pemimpin khususnya di dunia pendidikan. Jadi banyaklah belajar, banyaklah melihat kondisi situasi, jangan hanya yang sesuai dengan buku yang dibaca, tapi mungkin lebih banyak kita melihatnya itu dalam praktek sehari-hari. Ya, jadi apalagi Rahma sebagai guru BK banyak berkomunikasi dengan anak, dengan orang tua, dengan masyarakat. Jadi itulah sebenarnya kehidupan yang sebenarnya itu yang kita temui dalam masyarakat. Jadi kadang-kadang yang kita temui itu sangat jauh menyimpang dengan teori-teori yang kita baca. Jadi saya minta pada Rahma untuk banyak belajar, untuk banyak melihat, untuk banyak minta masukan-masukan dari kawan-kawan, berbagi cerita dengan kawan-kawan supaya dapat pembelajaran itu kompleks. Oke, terima kasih banyak Bu, pengalamannya yang Ibu bagi ke saya itu sungguh luar biasa Bu ya. Dimana di sini pengambilan keputusan sebagai pemimpin itu berat, khususnya untuk kasus-kasus dilema etika gitu Bu ya. Mungkin kalau untuk rujukan moral ini karena kita sudah tahu pihak salah dan benar, jadi kita bisa mengambil keputusan langsung gitu Bu ya. Tapi kalau untuk dilema etika ini perlu analisis seperti itu. Dimana kita juga dalam pengambilan keputusan yang saya tangkap dari Ibu tadi, kita memikirkan masa depan anak, hasil akhirnya ke depan, lalu juga kita berpatokan pada kebijakan atau peraturan yang ada di lingkungan kita, dan yang terakhir juga kita berpihaknya pada murid, dimana kita memikirkan kepentingan siswa, rasa peduli kita kepada anak seperti itu ya. Terima kasih Ibu, pembelajaran itu mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga bagi saya. Kedepannya nanti untuk pengambilan keputusan itu tetap mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Amin. Ya. Terima kasih juga sudah berbagi dengan saya, kemudian memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi sedikit ilmu gitu dari teman. Tapi juga tidak hanya dari saya juga banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Oke. Ya, terima kasih Bu ya, mohon maaf Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya bersama dengan Ibu Sri Wahyuni dari Kepala SMA Shalendra Palembang. Boleh nih Ibu memperkenalkan diri dulu Bu? Ya, kenal saya Sri Wahyuni. Saya sebagai di sini dipercaya yayasan pegang kepala sekolah SMA Shalendra Palembang. Oke.
Boleh nih Bu ya, saya minta waktu Ibu sebentar, mau ngobrol-ngobrol sedikit wawancara. Oke, gimana nih Bu kabarnya Ibu Sri hari ini Bu? Alhamdulillah Bu ya, sehat ya. Jadi hari ini Bu, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu karena Ibu sudah berkenan untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini. Ibu memberikan kelonggaran waktu bagi saya untuk kita bertemu pada kesempatan kali ini. Tentunya di sini Bu, saya mau belajar banyak dari Ibu nih. Oke. Ibu Sri terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Bu ya. Jadi di sini terutama pada modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dalam sekolah. Di sini Ibu Sri selaku pimpinan di SMA Sailendra Palembang, ya. Khususnya Ibu yang sudah menjabat diamanahkan sebagai kepala sekolah di SMA Sailendra dalam kurun waktu yang cukup lama. Tentu banyak sekali pengalaman real yang terjadi di sekolah Ibu yang luar biasa yang bisa Ibu bagi kepada saya agar jadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Boleh Bu ya? Oke. Membicarakan tentang pengambilan keputusan nih Bu ya. Tentu banyak yang terjadi di sekolah Ibu. Iya, banyak sekali Bu ya. Saya ingin tahu nih Bu, pengalaman Ibu, pernah nggak Ibu mengalami situasi di mana di situ ada kasus dilema etika dan bujukan moral, ya? Lalu bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah kasus ini termasuk etika, dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Kalau kita melihat dari permasalahan itu ya, sudah pasti nyata Bu ya. Itu bisa membedakan apa dilema etika atau bukan. Kalau dilema etika tuh baik kalau di SMA saya nanti banyak sekali. Tapi setelah kita bicarakan dengan pihak-pihak yang terkait, tapi kita juga harus menyampaikan dengan yayasan. Jangan mereka cuma dengar aja. Maka seperti ini mereka tidak tahu bagaimana jalan menyelesaikannya. Oke, artinya Ibu di sini mengajak kolaborasi dengan yayasan Bu ya, terkait dengan kasus dilema etika dan bujukan moral seperti itu. Gimana nih Bu cara Ibu mengidentifikasinya kalau kasus ini ternyata masuknya di dilema etika nih, di mana situasinya itu benar sama benar seperti itu. Sedangkan bujukan moral seperti kita ketahui bersama Bu ya, kalau kasus situasinya itu satu pihak benar, satu pihaknya lagi salah. Seperti bagaimana Ibu mengidentifikasinya Bu? Contohnya guru dengan guru. Iya, ya. Ada guru satu yang egonya nggak seberapa dengan masyarakat. Ada guru satu yang tidak mau. Dia maunya egonya dia yang benar. Jadi kita panggil dua-duanya. Tapi kita sudah pegang. Kita juga kan untuk apa istilah itu bantu masyarakat, ya, bantu yayasan, bantu masyarakatnya di mana? Kalau anak itu kita kasih nilai yang rendah, otomatis persaingan di luar kita tidak bisa, ya. Nah, gimana itu? Ya kita panggil kedua pihak. Ada yang guru yang mau menolong anak-anak, ada yang tidak. Jadi kita kasih solusi, kasih istilah itu contoh, ya. Contohnya orang. Kalau kita baik, kita sendiri, di mana mengalaminya? Kita mau kuliah, oke, kalau mau kuliah nilai pas-pasan bisa kuliah di swasta. Tapi kalau dia tidak kuliah, persaingan di masyarakat gimana? Ya. Jadi kita salah satunya kita harus legowo nolong anak tersebut. Ya. Ada yang memang butuh, saya tidak mau karena menurut sifat istri. Ya, itulah guna kita dulu menolong anak. Ya, walaupun itu kita sakit hati dengan anak itu, tetap saja kita itu kita lepaskan sebagai
status mendidik ya. Iya. Oke. Artinya di sini contoh kasus yang Ibu jelaskan tadi mengenai tentang proses pemberian nilai pada siswa seperti itu Bu ya. Yang Ibu sampaikan tadi tuh, yang saya tangkap itu artinya di sini untuk penyelesaian itu lebih berprinsip untuk berpikir berbasis akhir Bu ya, seperti itu ya. Oke. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah nih Bu, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, apa yang Ibu lakukan ketika mengalami situasi seperti itu? Nah, saya bercerita lagi. Iya, boleh Bu, silakan. Antara siswa dengan yayasan. Oke. Ya. Nah, mereka sama-sama benar. Oh iya. Ya. Yang siswa satunya mungkin melalui SPP. Iya Bu. Kita di sini kan tidak semuanya di swasta ini ekonominya di atas standar atau standar, Iya. atau di bawah standar. Nah di situ sedangkan pihak yayasan pengennya kalau mereka keluar tidak ada tunggakan lagi. Oh iya. Nah jadi situ kita tidak bisa, itu kan sama-sama pada semua. Yang si anak tadi cara nyari uangnya gimana, sedangkan yayasan ya obat untuk kepentingan mereka. Iya. Ya. Nah jadi ya itu tadi saya bilang ya mereka itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar untuk mereka semua. Nah itu kan biasanya saya panggil anak tersebut, saya tanya benar-benar gimana, saya cari lagi apakah orang tua itu memang saya belum bisa dibantu. Ya. Nah jadi saya tanya, saya lihat ya otomatis kita sendiri tahu yang mengalah. Ya. Ataukah kita nanti diskusikan dengan guru anak ini ikhlas saja atau nanti saya yang bantu mereka. Nah, tapi dengan syarat aku lihat dulu keadaan anak tersebut. Kalau anak itu memang bisa dibantu, ya oke. Syaratnya gimana? Apakah anak itu memang pintar? Apakah anak tersebut memang tidak ada masalah? Cuma SP saja. Nah, baru saya bisa bantu untuk siswa. Dan nanti untuk guru, ya tata tertib yayasan kan memang ketat. Ya. Kalau mereka memang tidak mau juga kata yayasan kita lepas saja. Nah, ya biasanya saya panggil lagi gurunya. Kenapa kamu tidak masuk? Atau kenapa kamu tidak pakai pakaian seragam kita? Nah, kalau memang kita bisa bantu, ya saya bantu selaku Pak sekolah. Oke. Artinya di sini Ibu mengumpulkan fakta-fakta ya yang relevan tentang kasus tersebut. Baru Ibu nantinya akan mengambil keputusannya seperti itu ya. Oke. Dari yang Ibu jelaskan tadi, saya ingin tahu Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan untuk pengambilan keputusan selama ini. Kalau keputusannya untuk guru maupun siswa, Ya. kita struktur dulu saya sebagai kepala sekolah, wakil-wakilnya kita kumpulkan. Nah, biasanya sudah itu baru nanti kita diskusikan lagi dengan guru, maka ya sudah memakan lagi, baru kita nanti sampaikan dengan yayasan. Oh, hasilnya ya. Selama ini seperti ini. Bisa yayasan menerimanya. Oke. Ya, itu. Karena kami lain dengan negeri. Kalau negeri kebiasaan di kepala sekolah. Kita ini sama-sama punya yayasan. Artinya di sini Ibu diskusi atau musyawarah dulu dengan perangkat sekolah Ibu. Lalu setelah hasil dari diskusi itu Ibu sampaikan ke pihak warga sekolah. Hasil dari kesepakatan bersama baru Ibu sampaikan ke yayasan. Seperti itu Bu ya. Oke. Hal-hal yang selama ini Bu yang kayaknya Ibu anggap ini paling efektif seperti itu dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika apa Bu? Kalau dilema etika ya, itu biasanya saya langsung. Sudah istilah itu sudah naik ke atas ya. Nah, jadi saya langsung dengan guru, aku pengen bilang ya oke Bu, kalau itu kan bisa dari
Dari pas sekolah sekolah, ya ya. sudah paham itu ya. Kalau saya langsung apa yang harus saya lakukan dengan guru tersebut, dan anak juga seperti itu. Gitu. Artinya langsung diproses Bu ya, sebagai pembuat kebijakan seperti itu ya. Oke. Tapi tidak menyimpang dari tata tertib yayasan. Oh, dari peraturan yang terkait yayasan seperti itu Bu ya, tetap kita mengikuti seperti itu. Oke, selama Ibu menjadi kepala sekolah nih Bu, tentu banyak sekali Bu ya tantangan yang Ibu hadapi. Nah, saya ingin tahu nih Bu, tantangan apa saja yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan ini, khususnya untuk kasus-kasus dilema etika ini. Yang ke siswa apa Bu? Secara umum gitu Bu. Secara umum ya, untuk nilai tadi. Oke. Nilai, ada yang bilang, dia anaknya ini. Kita jangan lihat dari situnya. Kita nih guru untuk menolong masyarakat, menolong siswa. Untuk apa kita kasih nilai dia? Karena dilihat dari sifat tadi ya. Kita itu artinya guru itu ini dong, apa itu? Egois. Iya. Jadi nggak mau. Sedangkan kita ini mau masyarakat. Iya. Nah, jadi untuk apa kita tidak usah jadi guru, jadi hakim saja. Iya. Benar ya? Iya. Nah, kalau jadi hakim ya keputusan kita. Tapi kita di sini menolong mereka. Seandainya anak itu berhasil di kemudian hari, siapa yang bangga? Iya, betul. Kita semua lah. Seperti itu. Oke, artinya tetap kita berpihaknya pada milik siswa Iya, ya. memang melayani masyarakat, melayani siswa. Iya. Untuk apa kita untuk bukan melayani guru? Ya kalau saya, Iya benar. ya melayani siswa atau keluarganya. Nah, kalau mereka berhasil, banyak kok yang berhasil. Iya Dia benar. hormat dengan kita. Iya. Pada waktu itu memang iya ego mereka kan tinggi. Kita dulu mengalami juga. Ego kita, yang benar itu kita, ini. Tapi kembali lagi itu tadi, kita menolong masyarakat, menolong siswa. Kalau siswa berhasil, kita yang bangga, yayasan yang bangga, sekolah kita yang bangga. Nah jadi yang misalnya kita yang pengennya itu tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu ya. Itu Ibu sampaikan dalam rapat seperti itu biasanya Bu ya. Oke Bu. Apakah Bu Ibu di sekolah Ibu itu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu Bu ya dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu Bu untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Kalau jalankan? jadwal itu memang sudah ada dari MTK. Jadwal. Tapi kalau kasus-kasus tertentu yang memang harus kita putuskan, biasanya Langsung Bu ya. Untuk kasus dilema etika ini Bu ya. Jadi langsung Ibu proses, manggil kedua belah pihak untuk diselesaikan seperti itu Bu ya. Ibu sampaikan tadi, mungkin Ibu panggil perangkat sekolah, lalu juga Ibu koordinasi dengan pihak yayasan seperti itu Bu ya. Oke. Saya ingin tahu juga nih Bu, faktor-faktor apa saja yang Ibu selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? yang membantu saya pihak keluarga ya. Pihak keluarga Bu ya. Karena dia siapa yang ini kalau untuk siswa ya. Tapi kalau untuk orang tua siswa maksudnya berarti ya. Kita cepat apa yang buat mereka itu seperti itu. Mereka kita enaknya kita bisa bayangkan. Itu Komunikasi berarti Bu ya. Kalau dengan guru itu ya sama yang mungkin ya. Mungkin kurikulum kita bisa membantu kita seperti itu. Kita tidak bisa mengambil keputusan tuh sepihak. Ya, artinya atau kita tetap berpacu dan berkuasa di sini bukan saya. Iya benar. Guru ya. Jadi saya untuk di sekolah Ibu berapa Bu warga yang membantu Ibu? yang membantu ada 5. Oh dari 5 banyak Bu ya. Jadi kalau setiap pengambilan keputusan Ibu libatkan ke 5 wakil ini. Oke, dari semua yang Ibu sampaikan tadi nih Bu ya, boleh nih Bu saya ingin tahu pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman dalam membuat keputusan khususnya untuk kasus dilema etika ini Bu? Pembelajarannya itu tadi saya kalau untuk guru mungkin saya lebih melihat
kalau mereka tuh mau masuk belajar tempat kita, saya lihat sifat-sifat dulu. Oh, Ya, ya, kita di sini bukan di zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu ya oke ya, nilai merah, tapi memang bobotnya anak itu memang lebih bagus. Tapi sekarang kita bukan soal itu lagi yang dilihat, ya. Zaman sekarang sudah teknologi canggih, ya. Jadi kita tidak bisa lagi yang kamu harus ini, kamu itu. Padahal seperti itu mungkin kita kenal. iya. Oke, terima kasih Bu Sri waktunya. Jadi dari yang Ibu bicarakan tadi banyak sekali Bu pembelajaran yang bisa saya ambil, khususnya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi di sini yang saya tangkap itu banyak sekali Bu ya, dimana Ibu menjelaskan tadi bahwasanya dalam pengambilan keputusan itu kita banyak yang kita pikirkan gitu Bu ya, dari hasil akhirnya, terus juga peraturan yang Ibu terapkan di sekolah Ibu, dan juga yang terakhir itu rasa peduli kepada anak juga penting seperti itu Bu ya. Dimana di sini kita harus berpacu pada berorientasi atau beracuan seperti itu Bu ya, kepada kita di sini kembali lagi untuk tujuan itu berpihak pada murid itu. Jadi setiap keputusan itu berdasarkan itu dan juga nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan itu Bu ya. Oke, saya terima kasih Bu waktunya Bu ya. Mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran bagi saya nantinya untuk pengambilan keputusan itu yang seperti Ibu jelaskan tadi. Ibu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.